Puncak peringatan Hari Guru Nasional ke-21 dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dalam acara ini, Presiden dipertemukan dengan guru-gurunya saat duduk di bangku SMP dan SMA. Lebih dari 12.000 guru dari berbagai wilayah di Indonesia hadir dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional di Istora Senayan, Jakarta. Di kesempatan ini, Presiden Jokowi dipertemukan dengan sejumlah guru semasa SMP dan SMA. Peringatan Hari Guru tahun ini mengambil tema Guru Mulia Karena Karya. Tema ini sesuai dengan kebutuhan pembangunan revolusi mental yang mengedepankan karya nyata. Selain itu, sejumlah guru berprestasi mendapat anugerah penghargaan dari pemerintah. Ada lagi yang sekarang yang namanya media sosial, online media, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada Pet, ada Instagram. Itu juga sangat mempengaruhi karakter-karakter anak-anak kita. Hati-hati. Sehingga kekuatan mendidik, pembelajaran anak itu harus betul-betul dikuati di sekolah, dikuati di rumah. Jangan sampai lingkungan-lingkungan yang memberikan pengaruh negatif itu muncul dari tempat lain. Saya titip itu. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi lainnya, yakni tentang Hari Guru Nasional yang peringatan puncaknya berlangsung pagi ini di Istora Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo juga hadir dalam acara tersebut dan segera saja kita temui reporter Mario Delima di Istana Negara. Mario, apakah ada pesan-pesan khusus yang disampaikan Presiden Joko Widodo berkaitan dengan peringatan Hari Guru Nasional ini? Ya, selamat siang Egan dan pemirsa. Memang lazimnya peringatan Hari Guru dilakukan pada tanggal 25 November ini. Namun karena kesibukan dari Presiden esok hari, maka peringatannya dilakukan pada hari ini. Dan sebagai informasi, Egan, tadi dalam peringatan yang dilakukan untuk Hari Guru ke-70 ini, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ada 3 poin penting yang harus diperhatikan oleh para guru dan juga para tenaga pendidik di Indonesia. Salah satunya adalah guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi guru adalah menjadi salah satu pembentuk watak bagi anak-anak didik dan juga bangsa Indonesia. Dan juga yang menarik juga dari pernyataan Presiden adalah guru tadi juga diharapkan memantau efek negatif dari media sosial, dikarenakan memang bukan hanya pendidikan yang dialami oleh anak-anak didik di sekolahan, tapi setelah pulang dari sekolah mereka masih bisa melihat Facebook, Pet, ataupun media sosial lainnya yang isinya kerap kali sulit untuk dipantau. Oleh karena itu Presiden menyatakan bahwa ia menitipkan kepada para tenaga pengajar untuk juga memperhatikan hal tersebut sehari-hari di sekolahan. Dan juga poin menarik yang ketiga, yang terakhir adalah terkait dengan tanggal 1 Januari 2016 sudah dibukanya keran untuk masyarakat ekonomi ASEAN masuk ke Indonesia. Dan hal itu tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena tersebut, tadi Presiden meminta kepada para guru untuk menyiapkan para anak didiknya menjadi anak didik yang berkualitas, bersaing, dan juga internasional, Egan. Ya, Egan. Ya, Maria, salah satu masalah yang kemudian biasanya menimpa para guru ini berkaitan dengan gaji dan juga tunjangan, ya. Ini berkaitan dengan bagaimana kemudian meningkatkan kesejahteraan mereka. Apabila kita lihat juga banyak tuntutan dari para guru ini untuk ditingkatkan statusnya dari guru honorer menjadi kemudian berstatus PNS. Nah, apakah Anda memiliki data mengenai hal ini, Mario? Ya, Egan dan pemirsa, memang hal tersebut tadi tidak disinggung dalam pidato Presiden, namun hal tersebut memang menjadi salah satu topik yang menarik untuk kita bahas. Dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa para tenaga pengajar ataupun guru saat ini masih belum mendapatkan tunjangan ataupun kesejahteraan yang memadai. Berdasarkan data yang saya miliki, saat ini ada sekitar 1,3 juta guru PNS
97.670 orang. Mereka ini didukung oleh guru bantu, guru honorer daerah dan guru tetap yayasan, serta guru tidak tetap. Jumlahnya lebih dari 1,2 juta orang. Dan dari jumlah ini terlihat masih banyak guru honorer yang belum diangkat. Dan Egan, saya akan tampilkan berikut komposisi gaji dan tunjangan guru PNS honorer serta gaji dan tunjangan yang diterima guru untuk Provinsi DKI Jakarta. Hak-hak para buruh. Dan jika dilihat sini aksi demonstrasi yang masih berlangsung sampai saat ini, yang semestinya sudah bubar, ini masih dilakukan. Mereka mengancam akan bermalam di halaman Istana Merdeka jika tidak ada keputusan dari Presiden ataupun pemerintah ini mengabaikan. Jika lihat ini upaya masih terus dilakukan ya oleh pihak kepolisian untuk membubarkan, namun upaya tersebut masih dilakukan oleh para demonstran. Mereka tetap bertahan meskipun sesekali ini pihak kepolisian menyiramkan para demonstran dengan water cannon. Hai Shana, gak happy sama rambut kamu? Di Tokopedia kita punya sisir. Hah? Mau bikin rambut? Waduh, cocok kan? Aduh, tisu, maskara, cemilan, es krim. Kepolisian masih terus berupaya membubarkan. Kembali dengan Anita Rusian yang berada di sana. Anita, setelah tadi ditembakkan gas air mata, bagaimana kondisi di depan Istana Merdeka saat ini? Wahyu, sampai saat ini pihak kepolisian masih terus berupaya untuk membubarkan para demonstran ini yang masih berupaya untuk bertahan berada di sekitar halaman Istana Merdeka. Saat ini jika Anda saksikan, ini tembakan gas air mata masih terus diluncurkan oleh aparat kepolisian untuk membubarkan mereka yang ingin bertahan. Tadi informasi yang disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan para serikat buruh lainnya, mereka mengancam akan bertahan di halaman Istana Merdeka ini jika tidak ada keputusan yang disampaikan oleh Presiden khususnya terkait dengan upaya untuk mencabut Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2015. Meski belum ada keputusan dari Presiden apakah akan mencabut atau tidak, namun tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, perwakilan dari pemerintah juga telah memberikan kesempatan kepada perwakilan dari buruh yang berdemonstrasi ini untuk masuk ke dalam gedung Sekretariat Negara, bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri, kemudian ada juga Mensesnek Pratikno yang berupaya untuk mendengarkan aspirasi terkait dengan upaya yang dilakukan oleh buruh ini untuk berharap mereka agar Presiden ini mencabut Peraturan Presiden nomor 78 yang mereka anggap ini merugikan mereka. Karena menurut para buruh, Peraturan Presiden tersebut tidak berpihak kepadanya karena tidak mengacu pada kebutuhan hidup layak mereka, melainkan hanya mengacu terkait dengan inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Ini acuan ini terkait dengan upah minimum. Dan tadi pihak buruh juga telah ditemui oleh perwakilan dari pemerintah, dari Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri dan juga Mensesnek Pratikno, namun tidak ada titik temu atau tidak ada keputusan baru yang disampaikan oleh para perwakilan dari pemerintah tersebut. Dan untuk itu pihak buruh ribuan buruh yang tadi berdemonstrasi ini juga mengancam akan bermalam di halaman Istana Merdeka. Untuk itu pihak kepolisian saat ini terus berupaya untuk membubarkan mereka, dan sekarang upaya paksa terus dilakukan dengan menembakkan gas air mata karena sejatinya para buruh ini diberikan kesempatan
pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 228 adalah batas akhir untuk melakukan demonstrasi. Namun tadi karena buruh masih bertahan di halaman Istana Merdeka, maka hasil negosiasi antara buruh dengan pihak kepolisian pun memberikan kesempatan untuk terus memberikan kesempatan kepada mereka berdemonstrasi sampai dengan pukul 19.15. Namun tidak didengar ataupun diabaikan oleh buruh. Oleh karena itu saat ini upaya paksa masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menembakkan mereka dengan gas air mata. Wahyu, demikian informasi sementara yang bisa kami sampaikan dari halaman Istana Merdeka. Kembali ke Anda. Pemirsa, inilah breaking news Berita 1 News Channel bersama saya Ahmad Brody. Polisi mulai menembakkan meriam air ke arah kumpulan demonstran yang masih berunjuk rasa di depan Istana Merdeka sejak siang. Tembakan meriam air dilakukan setelah massa buruh tak kunjung mau membubarkan diri hingga batas waktu yang diperbolehkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini demo buruh dari depan Istana Merdeka, kita sudah terhubung dengan Jen Anwar dan juru kamera Tommy Pribadi. Ya, Jen, bisa Anda jelaskan situasi terkini di depan Istana Negara? Ya, saat ini ribuan massa yang tergabung dalam berbagai aliran berbagai satuan konfederasi berserikat buruh telah berhasil dibubarkan oleh gabungan polisi dari Polda dan juga Polres Jakarta Pusat. Dan saat ini pihak kepolisian berusaha untuk mencari celah atau tindakan provokatif dari massa yang sangat sulit dibubarkan karena harusnya massa ini sudah bubar dari pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan beberapa upaya juga telah dilakukan dari pukul 6 tersebut, dari upaya awal yakni penembakan dengan sejumlah water cannon yang berkumpul di depan gedung Istana Merdeka. Dan saat ini polisi mengamankan sebuah mobil dari aliansi buruh yang diduga melakukan provokasi terhadap demo tersebut. Dan saat ini juga ratusan polisi huru-hara juga sedang standby menghadapi aksi balasan dari para buruh tentunya. Dan saat ini ada beberapa seorang demonstran yang diamankan oleh kepolisian dari Polda Metro Jaya. Ya, dan saat ini masih ada terlihat perlawanan. Ada beberapa aksi kekerasan, aksi pukul-pukul juga. Dan salah satu orang ini diduga sebagai tersangka provokasi dalam demonstrasi tersebut. Dan saat ini juga beberapa polisian juga masih mencari dan juga mengamankan para tersangka yang diduga sebagai para provokator dalam aksi demonstrasi tersebut. Dan saat ini di jalan, tepatnya saat ini saya sedang berada di Jalan Merdeka Utara. Maksud kami Merdeka Timur. Dan saat ini massa masih sedang standby atau masih sedang bersiap-siap karena mereka berniat untuk tetap bertahan dalam aksi tersebut. Dan tepat di belakang saya juga Jen Anwar, pihak kepolisian dari polisi huru-hara sedang berusaha untuk merelai para demonstran karena para demonstran tersebut telah berdemo, maksud kami telah melebihi batas demonstrasi yang ditetapkan oleh para petugas